Sehingga pada sidang pra-peradilan perdana, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya, Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik. Oleh penyidik Polda Jawa Barat itu alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin ya penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Pina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Bahwa kerja yang sesungguhnya harus diprioritaskan oleh Polda Jabar, di backup oleh Mabes Polri, bukan mencari-cari DPO, bukan itu, tapi eksaminasi ke titik hulu guna mereview kerja-kerja saintifik pada tahun 2016. Persoalannya adalah tampaknya kepercayaan publik terhadap Polda Jabar dalam kasus Cirebon ini berada pada titik nadir. Itu sebabnya apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, serta-merta memantik sinisme masyarakat. Bukan kita di pra-peradilan itu bukan masalah menang atau kalah. Ini kan mentersangkakan, kan penahanan benar atau tidak, mentersangkakan benar atau tidak. Argumen kami berbeda, argumen Polda berbeda. Makanya kita adu di pra-peradilan. Kalau di pra-peradilan sendiri dari Polda nggak serius, bagaimana? Nah, saya meminta agar jangan sampai. Ini mindsetnya dari netizen, dari masyarakat. Ngelihat Polda nggak datang itu kan udah negatif. Kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning nih ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut duga semakin janggal perkara ini. Belum pernah saya seumur umur sampai mengeluarkan kalimat seperti ini. Saya bersumpah, kalau Polri secara sungguh-sungguh melakukan eksaminasi ke titik hulu guna mereview kerja saintifik mereka, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik dan menindaklanjutinya sesuai dengan temuan, saya bersumpah saya akan jadi orang pertama yang akan memberikan apresiasi untuk institusi Polri. Anda saja sampai bersumpah. Namun sampai hari ini saya belum bisa menepati sumpah saya itu. Ya, karena belum terrealisasi apa yang menjadi ekspektasi saya. Justru sebaliknya. Jangan-jangan Anda berani bersumpah karena Anda yakin tidak akan pernah terrealisasi. Oh tidak, karena justru saya sebetulnya yakin bahwa pertama, Polri sendiri yang mengklaim bahwa di dalam organisasi mereka itu sangat banyak personil Polri yang baik, yang profesional, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Ya, yang jelek itu oknum. Oknum, sehingga tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan semestinya untuk meminta pertanggungjawaban para oknum. Satu, karena jumlah mereka sangat kecil. Kalau kita asumsikan mereka jumlahnya kecil. Polri juga yang berulang kali meyakinkan masyarakat bahwa kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Itu kata Polri sendiri. Nah, silakan review berarti. Konsekuen saja, lakukan review untuk menakar, saya ulangi sekian kali ini, takar ulang, review kerja saintifik mereka dalam kasus Cirebon. Abdul Pasren, Pak RT penyeblos 8 terpidana kasus Vina akhirnya muncul. Selama ini menghilang hingga ogah muncul, ternyata Abdul Pasren tengah mempersiapkan alibinya. Terkini Abdul Pasren menunjuk Pitra Romadhoni Nasution sebagai kuasa hukumnya. Seperti diketahui, Abdul Pasren yang menjabat sebagai ketua RT pada tahun 2016 tersebut diduga menyampaikan pernyataan palsu. Adapun kebohongan Pasren pada saat itu yakni memberi keterangan jika 5 terdakwa yaitu Eko Hadi Jaya Supriyanto dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya saat tanggal kejadian. Kebohongan Pasren itu berbuntut panjang hingga saat ini, bahkan dicari banyak pihak yang sebenarnya ingin meluruskan permasalahan. Pasren justru menghilang.
Ia pun tak berani muncul di hadapan publik sehingga kasus Vina Cirebon tak kunjung menemukan titik terang terkait fakta yang sebenarnya. Namun terkini Pasren akhirnya berani muncul, di mana Pitra Romadhoni Nasution memberikan pembelaan terhadap Ketua RT Pasren. Menurutnya pada saat itu Pasren mendapat intimidasi. Intimidasi itu muncul setelah Pasren mengaku diiming-imingi uang oleh keluarga terpidana untuk berbohong dalam kasus pembunuhan tersebut. Keputusan Pasren dan keluarga meminta bantuan hukum pengacara Pitra Nasution dan kawan-kawan mengingat banyaknya intimidasi yang dialami Pasren mulai dari persekusi, bulian, sampai ancaman yang terus-menerus dialami oleh dirinya dan keluarga, kata Pitra dilansir tribunmedan.com dari tribunnewsbogor.com. Pitra mengatakan Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci setelah dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh keluarga terpidana. Pitra memastikan akan menghadapi persoalan hukum yang menjerat kliennya setelah penandatanganan surat kuasa pembelaan kepada tim Jagratara Merah Putih pada Selasa 25 Juni. Nantinya sebagai dasar kita untuk melakukan pembelaan dan tindakan-tindakan hukum ke depannya. Sebelumnya Pasren dilaporkan Aminah yang mewakili terpidana Eko Ramadhani, Sudirman Supriyanto, Hadi Saputra Jaya ke Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Laporan polisi terregistrasi dengan nomor LP-B-B-6-2024-SPKT-Barreskrim Polri tanggal 25 Juni 2024. Terlapor diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP pada persidangan perkara pidana bulan Januari-Mei 2017 di Pengadilan Negeri Cirebon. Ada dua terlapor dalam laporan ini, yakni Abdul Pasren dan Muhammad Nardatul Kahfi. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang, bilangnya disuruh berkata bohong alias mengarang cerita, ucapnya. Padahal kami datang ke situ untuk meminta Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur kalau memang anak-anak itu tidur di rumah Pak Pasren, tolong jujur, kata Aminah di Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Di sisi lain, Ketua RT Abdul Pasren bersikukuh dengan apa yang diyakininya tentang malam kejadian tewasnya Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Pendirian Pasren tak goyah melawan kesaksian dari sejumlah warga yang mengeklaim melihat anak-anak terpidana tidur di rumah kosong miliknya saat malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016. Pria itu lalu melaporkan para keluarga terpidana ini ke Polda Jawa Barat ketika kasus ini kembali mencuat di tahun 2014. Di 2024, Pak RT tiba-tiba melaporkan Ibu Aminah, kakak dari terpidana Supriyanto, sama keluarga terpidana lain bahwa pada 2016 yang lalu sambil sujud-sujud nyodorin amplop, nyodorin uang untuk Pak RT biar bisa mengakui bahwa anak-anak itu tidur di rumah, ujar Ferry seperti dikutip dari channel YouTube Cak Sugiono.